Saya mau pertanyaan. Sebentar dulu, Anda jangan pakai Anda punya cara berpikir. Tapi Anda benar sih tidak kasih barang bukti. Saya tidak minta Anda untuk menyampaikan. Benar tidak ada kalimat. 1 tahun bilangin aku lagi Mahir. Sebentar dulu. Pertanyaan saya benar tidak ada. Nah, jadi saudara bertiga. Itu bukan Bertiga itu siapa saja? Bertiga itu saya, saksi Dr. Atam Bamukti, Satunya siapa? terdakwa Ismail Marzuki yang mulia ibu. kami teruskan. Jadi ketemulah bertiga saudara dengan saudara Ismail. Nah, saat itu ada obrolan apa tuh di waktu itu? Pada saat itu Ismail Marzuki menyambungkan teleponnya kepada kita terdakwa Nikita Mirzani. Menyambungkan. Ya, Ismail Marzuki menelpon Nikita Mirzani di depan saya, kemudian diberikan teleponnya kepada saya. Ada saudara ngobrol dengan Ya, saya ngobrol, damai ya, jangan lagi saya lagi. Oh aman itu dong, aman. Gitu. pakai teleponnya dia, sama saudara. Menggunakan telepon Ismail Marzuki. Apa saudara kita sudah? Betul. Saudara ngomong. Iya. Kemudian Ismail Marzuki pun memberikan nomor Nikita Mirzani kepada saya. Dok, Niki itu harus dihubungin terus nanti ke depannya, karena kalau enggak dia bisa tiba-tiba kepikiran nanti dia ngomong lagi di media sosial, Dok. Oke. Nah, saudara kenapa mesti 1 hari? Kenapa mesti besok ada sikap hati? Karena Ismail Marzuki mengatakan di hari itu beliau terdakwa Ismail Marzuki akan mendatangi ke salah satu kota untuk melakukan pekerjaan bersama Nikita Mirzani di hari itu, dan sisanya besok ya Dok. Kemudian di keesokan harinya memang saya dihubungi terus untuk ditagih sisa 2 miliar tersebut. Itu uang cash di wakil Wanda itu dikasih uang cash. Iya. Habis itu dia pergi. Habis itu dia pergi, saya juga pergi. Oh, saudara pergi. Pertanyaan saya, setelah saudara memberikan uang 2 miliar pertama dan 2 miliar kedua, beberapa hari kemudian Ini khusus ngajari azan. Puasa dia kayak gua. Nah, pertanyaan saya, setelah saudara memberikan 2 miliar pertama dan 2 miliar kedua, apakah dalam beberapa hari setelah itu ada postingan jelek dari terdakwa terhadap terdakwa, produk terdakwa? Mohon izin saya meluruskan dulu yang sebelumnya karena ini bersangkutan, ya. Jadi pada saat itu Ismail Marzuki
setelah itu yang 2 miliar itu kita tidak ada menjelek-jelekan saya kembali. 8 miliar diserahkan. Betul. Tidak ada beberapa hari kemudian, tidak ada postingan jelek dari terdakwa terhadap produk saudara ataupun saudara sebagaimana biasanya. Betul. Akan tetapi di tanggal 27 November, hampir 1 minggu, akun dokter detektif tersebut yang bernama Samira Farahnas menghubungi suami saya. Beliau mengajak bertemu kepada suami saya, dan ini ada hal penting yang mau disampaikan. Setelah itu, setelah ada hal yang penting yang disampaikan, suami saya mengatakan, nggak bisa ditelepon aja dok, nggak bisa di WhatsApp aja, nggak bisa, tapi terserah kamu kalau misalkan nggak mau. Saya nggak nanyakan masalah dokter Samira, masalah itu ya tadi beberapa hari kemudian. Tidak ada. Nah, berarti kalau misalkan tidak dibayar, misalkan sudah memberikan 4 miliar itu berarti ada sekitar untuk memberikan itu. Ya pasti sebelum-sebelumnya saya selalu menjelaskan. Karena sekali berikan 4 miliar itu tidak ada jelekan. Oke. Nah, kemudian saudara pernah ngobrol sama Mahir bahwa ini untuk 1 tahun. Bilangnya nih, untuk 1 tahun. Dan ada emosi nangis. 1 tahun nanti bilangin aku lagi Mahir itu maksudnya. Jadi izin menjelaskan. Pada saat itu Ismail Marzuki mengatakan, dok, kalau dokter sepakat dengan telepon yang tadi kita percakapan kita, yang saya harus membayar 5 miliar tersebut, Mahil jamin dok, mulut nih kita kekunci, tidak akan sedikit pun menyebut-nyebut nama dokter Reza di media sosial, tidak akan menjelek-jelekan nama Reza di media sosial. Tapi Mahil ini hanya berlaku 1 tahun. Kalau tahun depan nggak tahu ya dok. Lalu saya kemudian mempertanyakan kepada Mahil, maksudnya nanti udah 1 tahun bilangin saya lagi Mahil, kata-katain saya lagi Mahil dengan emosi sedih ya Mahil. Saya mempertanyakan, bukan menanya, mempertanyakan maksudnya nanti 1 tahun saya akan dijelek-jelekan lagi Mahil, karena Mahil hanya mengatakan ini hanya berlaku 1 tahun ya dok. Subhanallah. Diberikan oleh Nanti ya, tadi saksi mengatakan bahwasanya saksi mendapatkan nomor telepon. Ya boleh izin contoh ya. Ini ada pengacaranya saksi ada di ruangan sidang ini, mohon supaya bisa keluar, jangan sampai nanti hasil dari persidangan ini disampaikan dengan saksi-saksi yang lain yang boleh. Bagaimana yang diinginkan? Silakan menurutmu tidak ada aturannya mulia untuk nasihat hukum dari saksi boleh di dalam ruang sidang ini terbuka untuk umum yang boleh. Jadi silakan dilanjutkan, tidak ada masalah. Kita ingatkan lagi ya, saudara sudah diberikan ya. Aduh. Kewajiban saudara untuk aktif ya. Gak enak duduk di sini ya. Tapi kalau saudara mau coba-coba jangan di sini, silakan di luar sana. Ya. Di sini aja semuanya santai ya. Taat ya. Yang punya masalah aja santai ya. Saudara yang gak punya masalah berisik sekali. Kan begitu ya. Kita ingatkan ya. Jangan sampai menimpa saudara juga. Silakan dilanjutkan. Terima kasih yang mulia. Saksi tadi mengatakan bahwasanya saksi mendapatkan nomor telepon saksi Samira melalui saudara Arif. Betul. Hubungan apa saudara Arif dengan dokter Samira? Arif dan dokter Samira yang saya tahu izin bahwa Arif itu merupakan sales marketing yang ada di salah satu pabrik yang memproduksi juga produknya saksi Okto Pratama dan saksi Samira. Tadi terkait bahwasanya dokter juga mereview menggunakan DIP. DIP itu saya data informasi produk. Betul. Mengenai data informasi produk tersebut, apakah setiap orang boleh memilikinya atau seperti apa? Izin menjelaskan yang mulia, DIP itu adalah data informasi produk, itu adalah promosian perusahaan yang dipercayakan kepada PT Maklon yang memproduksi produk tersebut, yang harusnya hanya dimiliki oleh pihak Maklon
dan pihak BPOM. Karena apabila produk akan didaftarkan melalui pihak makro ke BPOM. DIP itu melalui 4 tahapan izin. Yang pertama, izin dari pertama adalah perizinan legalitas produk, legalitas perusahaan, data-data perusahaan. Yang kedua, DIP itu berisi adalah ingredients. Yang ketiga, final ingredients. Dan yang keempat, dia berisi apakah produk tersebut bisa diluluskan di uji BPOM. Dan saya sendiri sebagai owner tidak memiliki DIP tersebut, hanya pihak pabrik dan pihak BPOM yang memiliki. Kemudian pada saat tadi terdakwa terakhir dan meneliti produk saudara, apakah juga menggunakan DIP? Izin tidak. Aduh say, awas hati-hati. Baik, terima kasih majelis. Mohon izin untuk melanjutkan pertanyaan. Saksi Reza Genis ya, saya mencoba untuk flashback kembali bahwa awalnya tadi kan saksi menjelaskan bahwa saksi meminta syarat ataupun curhat dengan saksi dengan Dr. Oki Pratama, ya. Nah, di sini saya mau bertanya, dari sekian banyak teman-teman saudara yang dokter, kenapa saksi meminta saran untuk bisa berkomunikasi dengan Nikita Mirzani itu dengan Dr. Oki Pratama? Izin, saya tidak meminta saran untuk bisa berkomunikasi dengan Nikita Mirzani. Saya hanya menceritakan kronologi yang saya alami yang diserang di media sosial yang mulia. Kemudian Dr. Oki Pratama terus-menerus menyuruh saya melakukan bersilaturahmi untuk memperbaiki nama saya dengan Ismail Marzuki. Apakah saksi mengetahui sebelumnya bahwa antara Dr. Oki Pratama dengan Nikita Mirzani terdakwa ini dekat sebelumnya atau bagaimana? Ya, saya mengetahui. Kebetulan penuntut umum yang lebih fokus ya ke terdakwa ya, dengan opinya. Ya. Saya mengetahui bahwa Nikita Mirzani merupakan brand ambassador dari skincare-nya atau dari kliniknya Dr. Oki Pratama. Akan tetapi di situ saya hanya menceritakan sebagai teman karena saya mengenali Dr. Oki sejak 2017 dan kami memang sering bercerita dan bahkan saya sering ulang. Tadi udah dijelaskan ya. Iya udah dijelasin, jangan jelasin lagi. Baik, terima kasih majelis. Terkait dengan tadi bahwa saksi ada berkomunikasi dengan terdakwa Ismail Marzuki ya, kita di tanggal yang tanggal 13 November yang awal mulanya saksi conference call itu ya. Betul. Apakah di situ sudah menyebutkan harga untuk memberikan 5 miliar? Di situ tidak menyebutkan harga berapa miliar, hanya saja mencontohkan owner-owner lain yang sudah diakurkan oleh Dr. Oki Pratama kepada terdakwa Nikita Mirzani. Baik, kapan pertama kali saksi mendengarkan angka 5 miliar dari terdakwa Ismail Marzuki? Saya mendengar pertama kali yaitu di tanggal 14 November 2024 pada saat ditelepon bersama Ismail Marzuki. Yang di jam 2 siang di 8 menit 52 detik itu. Betul, setelah memforward hancur kredibilitas Reza sebagai dokter buat jamin. Baik. Di situ kan ada sebelum hancur kredibilitas Reza sebagai dokter buah jamin. Adakah satu pesan yang dikirim oleh terdakwa Ismail Marzuki yang akhirnya membuat saksi merasa harus melakukan transfer? Karena saya kembali mengingat kalau kredibilitas saya dihancurkan, nama saya dijelekan terus, maka saya mengingat kembali pada saat situasi tersebut dan saya ketakutannya karena kredibilitasnya akan dihancurkan ini. Baik, kembali ke kredibilitas ya. Saya flashback lagi ya sebelum saksi ada pesan hancur kredibilitas ya. Apakah pernah saudara Ismail Marzuki mengirimkan pesan berupa gambar yang 1 kali terhapus kepada saksi? Pernah. Baik. Mengirimkan foto 1 kali lihat, yaitu ada produk yang beredar, ada treatment yang di klinik yang bernama Glowing Booster Cell yang 1 kali lihat. Baik, waktu itu saksi responnya seperti apa di saat terdakwa Ismail Marzuki mengirimkan pesan gambar itu? Saya menjawabnya, itu treatment klinik.
tidak mengeluarkan lagi. Sudah tidak mohon izin untuk memperlihatkan gambar yang dikirimkan oleh saksi Ismail Marzuki. Majelis. Silakan saksi maju, penasihat hukum. Baik, disiapkan. Baik ya. Kemudian apakah ada kata-kata lain dari terdakwa Ismail? Misalnya, pokoknya kalau udah masuk persidangan berkabur bintang. Ya, beliau mengatakan, Dok, kenapa? Maksud dari kata-kata tersebut, apabila kita Mirzani sudah speak up, maka dia akan berkabur bintang. Seperti contohnya, kayak Skin yang sekarang lagi diserang sama Niki nggak akan berhenti sampai dia masuk penjara. Justru saya tidak merasa takut karena saya tidak merasa proyeknya bermasalah, tapi saya takutnya hancurin kredibilitas saya. Tadi kan ada bahwa saksi menerangkan di percakapan 8 menit 52 detik dengan terdakwa dengan Ismail Marzuki melalui WhatsApp yang meminta 5 miliar. Apakah di situ saksi melakukan rekaman terhadap percakapan tersebut? Melakukan apa? Saya tidak melakukan suami saya. Baik. Dan itu sudah diserahkan sebagai barang bukti ya di dalam persidangan ini ya. Betul. Baik. Selanjutnya dari rekan saya Majelis. Oh, satu lagi kalau begitu Majelis, terkait dengan pada saat Ismail Marzuki meminta uang senilai 5 miliar kepada saksi, waktu itu saksi berkawan berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp itu pada saat saksi berada di mana? Saya kalau tidak salah berada di rumah. Alamatnya di Jalan Admiral Kedatian, Blok C nomor 32. Cukup. Majelis. Terima kasih. Jadi kita tanyakan lagi kepada saksi, fokusnya dijawab dan ditanya. Baik yang mulia. Tanya nggak usah dijawab. Kalau sudah ditanya, tidak sudah ditanya. Selanjutnya silakan dari penasihat hukum mungkin memberikan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saudara saksi, Anda tadi dinyatakan pernah membuat laporan. Menerima laporan saya. Masih ingat? Masih ingat? Iya di tanggal 3 Desember yang mulia. Siapa namanya? Ditanya tadi kan? Namanya Nikita Mirzani. Terus Ismail Marzuki, Dokter Pratama. Kantor Polres atau Polda? Polda Metro Jaya yang mulia itu. Silakan dilanjutkan. Oke. Bisa izin diperkenankan ke depan yang mulia. Silakan saksi ke depan untuk umum penasihat hukum. Seru guys, seru banget guys. Seru banget guys. Seru banget, seru banget. Setiap sidang.
lanjutkan ya. Saksi sudah melihat surat laporan ya. Sudah yang mulia. Benar itu saudara yang melaporkan Ya, ya. saya melaporkan di tanggal 3 Desember betul. Pertanyaan yang penasihat hukum, waktu saudara melaporkan itu apakah saudara menyebut pasal atau sekedar melaporkan? Saya hanya melaporkan saja yang mulia sebagai warga negara Indonesia karena saya tidak mengetahui pasal. Kemudian Pasal. ya, Terus yang menentukan pasal siapa? kepolisian yang mulia. Ya, silakan. Oke, saya bacakan yang mulia. Sesuai laporan polisi sebagaimana yang disampaikan di depan, kejahatan tindak pidana apa, kejahatan informasi dan transaksi elektronik Undang-Undang Nomor 1 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang 1 2024 junto pasal 45 ayat 10 dan atau pasal 368 KUH pidana dan atau pasal 385. Jadi saya bacakan sebentar, saya dikasih hak untuk berbicara. Perangan itu bukan ranah dari eksepsi lagi. Bukan, saya ini bukan persoalan eksepsi karena eksepsi saya pokok perkara. Sebentar, semua lewat majelis. Bagaimana sudah kita sampaikan ya, saksi melaporkan ada perbuatan seseorang dan dia tidak melaporkan agar diproses pasal berapa ya. Kan sesuai dengan surat dakwaan ada 3 pasal kalau nggak salah. Silakan nanti disimpulkan aja ya. Oke, terima kasih. Itu ya. Dia kan tidak melaporkan pasal berapa. Betul yang mulia. Kalau Tapi di di pasal. pasal di dakwaan ada sekian pasal nanti disimpulkan Oke. pembelaan. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Ya, saudara saksi, Anda pernah diperiksa tentang acara pemeriksaan, betul? Sebagaimana tadi dinyatakan oleh jaksa penuntut umum, Anda pernah diperiksa pada tanggal 3/01/2025. Anda pernah baca BAP-nya, Ya. Anda pernah tanda tangani. Ya. Ya, di dalam pasal yang ada di dalam pasal sini terkait dengan tindak pidana yang melanggar pasal 368. Anda pernah membaca BAP ini? Betul, Saya BAP pernah ini? membaca betul, BAP ini sudah benar? sudah benar. Ya, di sini saya sampaikan bahwa pasal yang ada di BAP yang Anda tanda tangani terkait dugaan tindak pidana pasal 368. Ya, saya sampaikan kepada Anda, saudara saksi. Sekedar saya coba ingatkan semua BAP semua setebal 1 meter ini semuanya pasal 368 tanpa ada Jadi pasal kalau 368. pertanyaannya, kalau BAP kan semuanya sudah pegang ya. Ya, sekarang Silakan pertanyaan, faktanya apa? saudara saksi, Anda melaporkan persoalan ini adalah persoalan pribadi Anda. Apakah persoalan terkait dengan produk kecantikan? Saya melaporkan ini yang mulia izin menjawab. Permasalahan pribadi saya, kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan dan Pribadi sudah. Sebagai pribadi Anda tidak ada kaitannya dengan skincare. betul sebagai dokter yang jaga di Sebagai pribadi, betul. oke. Sebagai pribadi Anda, yang pertanyaan saya, skincare yang milik PT apa? Ini PT Gelapika RMA Group itu perusahaan siapa? Perusahaan saya Perusahaan Anda apa perusahaan siapa? Siapa saja yang ada di dalam perusahaan tersebut? ada saya, ada suami saya, Ada suami saya. Itu produknya apa? banyak. Produknya banyak. Mereknya Glavicia, mereknya Dermabil. Semua merek itu adalah punya Gelapika RMA Group. Betul, akan tetapi yang saya laporkan bukan mengenai masalah produk. Ya, saksi kita ingatkan. Jadi Anda secara Sebentar, tegas penasihat hukum ya. secara tegas menyatakan Sebentar, penasihat hukum. Kita ingatkan saksi dan masih banyak fokus. Saksi kita ingatkan berkali-kali ya. Dijawab yang ditanya saja. Baik, yang mulia. Yang nggak ditanya jangan dijawab. Ya, fokus. Silakan diteruskan. cuma ingin ketegasan aja yang melihat biar jelas. Anda bermasalah secara pribadi dengan kita terjadi. Betul. Terkait dengan Anda punya diri. Kredibilitas apa yang Anda persoalkan di sini? Saya dikata-katai, saya abu-abu. Jangan dipercaya yang jualnya dokter tapi dia penipu. Dia dokter sekolah mahal-mahal tapi nipu masyarakat. Anda abu-abu artinya apa ini abu-abu? Anda Coba abu-abu. tanyakan kepada terdakwa. Anda abu-abu apa?
tolong ya ditanya. Masalah tadi mengenai abu-abu di jalan aja kalau nggak tahu saya nggak tahu itu ya. Nggak usah emosi ya. Kita santai aja. Silakan masa dulu teruskan. Ya, pemahaman abu-abu ini apa? Saya kurang tahu, tapi Anda abu-abu atau bagaimana? Enggak, saya Ini kebetulan ya, mungkin saya pengen karena ini prinsip yang mulia abu-abu. Sebentar, ya. Ini pertanyaannya begini ya. Kan saudara dikatakan abu-abu. betul yang mulia. Yang dimaksud abu-abu mulai terdakwa, saudara tahu nggak? Yang dimaksud saudara terdakwa adalah beliau mengatakan saya ini Abu-abu itu ya, abu-abu. Iya, Maksudnya tahu nggak? Iya Pak, Yang dimaksud tahu nggak? yang dimaksud oleh terdakwa mungkin kulit saya tidak Jadi putih. nggak tahu ya, nggak mungkin kan? Nggak mungkin berarti nggak tahu ya. Kulit saya abu-abu yang mulia. Tahu nggak yang dimaksud terdakwa abu-abu? Konotasi abu-abu itu dia tidak putih seperti dia kulitnya abu-abu yang mulia. Terus dengan perkataan terdakwa ini saudara merasa nyaman atau tidak? Sangat tidak yang mulia. Silakan dilanjutkan. Saudara saksi, dari tadi Anda menjelaskan tentang orang lain yang bernama doktif. Saya lihat dari tadi keterangan Anda ada permasalahan dengan doktif, tapi tiba-tiba Anda membuat laporan terhadap terdakwa dan Anda merasa itu ada persoalan pribadi, bukan kaitannya dengan sendiri. Pertanyaan saya, siapa yang memulai Anda untuk bisa mencari Ismail Marzuki? Saya disuruh oleh Dokter Oki Pratama disuruh melakukan menghubungi Ismail Marzuki agar Nikita Mirzani berhenti menjelek-jelekan saya di media sosial. Menjelek-jelekannya seperti apa? Menjelek-jelekannya sebagai dokter kecantikan yang mengatai saya dokter penipu, saya penjual penipu. Selain itu juga jangan dibeli produknya. Dia mukanya aja jelek, beruntusan, dengkul. Hanya itu persoalannya. Ya, kredibilitasnya dihancurkan di situ. Oh, karena Anda dengkulan begitu terus kredibilitas Anda terganggu. Sangat. Jelasan mulia ini rahasia mulia ini. Kan dia sendiri yang bilang. Jelasnya apa yang dia tahu ya. Silakan nanti dikomentari, ditunturkan, Sabar. Sabar, Pak. Jadi, saudara saksi, Anda tadi menyatakan Anda disuruh Dokter Oki menghubungi Ismail Marzuki. Betul. Yang menelpon dulu siapa? Menelpon siapa? Ismail Marzuki. Saya tidak menelpon, yang menelpon Ismail Marzuki. Kami melakukan konferensi telepon bertiga. Dokter Oki menelpon saya. Jadi tolong ya, persidangan kita masih banyak. Hak dari penasihat hukum maupun umum untuk bertanya ya. Ini pengunjung juga sudah tahu ya. Ini kan sudah ditanyakan kan tadi. Kan begitu loh, jangan diulang-ulang. Yang memulai itu adalah Dokter Oki, telepon bertiga, baru besoknya Ismail teleponkan begitu. Ya tolong jangan ulang-ulang. Bukan kita melarang ya, tapi kita yang di sini itu satu profesional semua, begitu ya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Yang Mulia. Pada saat Anda ada percakapan dengan ini sangat penting Yang Mulia, terpaksa harus saya sampaikan dan saya tegaskan karena ini adalah dari persoalan ini. Pada saat Anda berkomunikasi dengan Ismail Marzuki, ada angka 5 miliar itu adalah yang pertama kali menyebut siapa? Atau Anda yang menyatakan apa yang terbaik? Bagaimana kalimat awalnya? Ismail Marzuki mengatakan, dokter kalau mau, tadi saya sudah menjelaskan, izin, kalau mau disumpal, kita mau diam, pakai apa? Ya pakai duit lah dok. Aduh, gimana Mail, saya nggak enak. Terus Mail bilang, nggak apa-apa nih dok, Mail sebut nominal. Iya Mail. Mail kemudian menjawab, kita minta 5 miliar untuk membuka mulut Nikita Mirzani agar tidak menjelek-jelekan dokter di media sosial. 5 miliar. Setelah itu, bagaimana kejadiannya? Anda tawar atau bagaimana? Ya, ini memang saya ingin kepastian di sini karena Kalau sudah dijawab, memang saksi jawabannya harus seperti itu. Ya begitu ya. sudah. Jadi oke, dari angka 4 miliar itu terjadi 2 kali pembayaran. Betul. Betul. Yang 2 miliar masuk ke rekening developer, betul. Betul.
yang 2 miliar dibawa uang cash itu uang dari mana? Uang dari bank. Ya tahu uang dari bank. Dan uang rekening siapa? Rekening saya. Sekali lagi kita ingatkan ya, itu kan uang yang membawa suaminya ya. Itulah ya. Iya, saya tahu yang mulia. Ini kan ada rekening perusahaan, ada rekening pribadi. Karena ini penting sekali saya ingin ketahui karena dari tadi tidak jelas itu sumber uangnya dari mana. Itu dari rekening pribadi atau perusahaan? Dari rekening pribadi yang mulia izin tadi saya sudah mengatakan dan ini sudah diperlihatkan dari nomor rekening Reza dari bukan dari perusahaan yang mulia. Bu, yang uang cashnya? Sama. Dari uang perusahaan kami tidak memegang. Itu dari uang suami pribadi? Uang pribadi. Oke, uang pribadi. Izin yang mulia, ini terkait dengan percakapan yang seperti apakah saya diizinkan ingin meminta ketegasan terkait dengan adanya kalimat-kalimat di dalam percakapan yang menjadi barang bukti ya, Pak? Apakah saya diizinkan? Selama belum ditanyakan oleh penuntut umum silakan. Saya ingin ke depan yang mulia diganti. Penuntut umum saksi silakan ke depan. Sebentar dulu, Anda jangan pakai Anda punya cara berpikir. Ini ada benar sih tidak, karena ini barang bukti. Saya tidak minta Anda untuk menafsirkan. Benar tidak ada kalimat. 1 tahun bilangin aku lagi main. Sebentar dulu. Saya benar tidak ada yang begini. Benar. Tak dulu ini kalimat benar atau salah. 1 tahun. Asik banget. Satu tahun bilangin aku lagi main, benar tidak? Sebentar dulu, pertanyaan saya. Aduh, Sebentar, penasihat hukum. oh my god. Duduk silakan. Silakan duduk, silakan duduk. Nggak usah takut, nggak perlu ada. Dari kampung kah semuanya? Kayak lagi. Diam, kita nggak usah ngomong. Saksi ya, ini kan tadi sudah ditanyakan oleh penuntut umum, tapi ditanyakan lagi oleh penasihat hukum. Ada kata-kata yang sama ya di percakapan hasil rekaman gitu ya. Kita minta penegasan dari saksi ya. Agak maju dong, saya kaki aku Kata-kata yang capek. ditanyakan oleh penuntut umum sama penasihat hukum pendapat tadi, itu maksudnya apa? Izin yang mulia, saya menjelaskan ulang. Tadi saya sudah menjelaskan. Terakhir ya, terakhir buat penuntut saya umum. jelaskan kembali yang mulia. Ismail Marzuki mengatakan kepada saya, Dok, Mail jamin kalau dokter jadi bayar yang 5 miliar, jadi kirim 5 miliar, Mail jamin dok, mulut kita akan terkunci. Dia tidak akan lagi menjelek-jelekan dokter Reza. Kalau ada yang menjelek-jelekan dokter Reza, kita akan menjadi garda terdepan buat dokter Reza dan akan langsung menghajar orang yang menjelekkan dokter Reza di media sosial. Dokter tinggal diam aja. Tapi ini hanya berlaku selama 1 tahun ya dok. Lalu saya menjawab yang mulia, maksudnya nanti 1 tahun saya jelek-jelekin lagi seperti itu. Sebentar ya. Sebentar ya. Bahwa saksi sudah disumpah ya, kita harus menghargai. Kalaupun nanti keterangan atau penegasan ini beda dengan yang ada di BAP ya. Ini kan rekaman suara terus
tulisan ya. Kalau ada perbedaan silakan disikapi oleh penuntut umum dengan penasihat hukum nanti dan pembelaan. Tapi itulah penegasan dari saksi atas suaranya yang sudah direkam kan begitu ya. Kalaupun nanti penulisannya menurut penuntut umum dan menurut penasihat hukum kok ada perbedaan persepsi penafsiran, silahkan nanti disimpulkan di tuntutan dan pembelaan. Silahkan dilanjutkan yang lainnya. Panas guys, panas. Jadi kita ingatkan ya. Benar, kita ingatkan bahwa tim penasihat hukum sudah bertanya. Nanti kita kasih kesempatan satu-satu ya. Kalau sudah ya cukup. Jangan sudah cukup nanti tanya lagi gitu ya. Silakan. Baik, saudara saksi ya. Di keterangan Anda tadi mengatakan bahwa jaksa juga tadi pertanyaan terkait dengan pengaduan ya. Karena saat ini tidak bermaksud untuk mengulangi, tapi pengaduan itu adalah bagian dari proses hukum ini, dimulainya proses hukum ini terhadap terdakwa kita ya. Nah, pengaduan Anda tanggal 1 Desember 2024 ya. Masih ingat saudara ya? Baik. Langsung aja pertanyaannya, langsung aja. Baik yang mulia. Kita semua sudah datanya. Oke. Saya mau bertanya kepada saudara terkait dengan ada kalimat Anda di dalam surat pengaduan itu yang isinya begini, bahwa intinya permasalahan ini dimulai dari Dokter Samira yang mereview produk Anda, betul? Jadi kita ingatkan lagi ya. Sebentar, ada lanjutan sebentar. Jadi kita ingatkan, poinnya aja pertanyaan. Iya, nanti kalau sebentar ya. Ini makanya berkaitan. Kalau saksi dengan pertanyaan tidak jelas, baru saudara jelaskan. Baik. Langsung aja pertanyaan. Tanya. Nah, pertanyaan saya, di dalam surat pengaduan yang Anda bikin, ya Anda menjelaskan begini, bahwa atas saran dari Dr. Oki Pratama tersebut, maka keesokan harinya saya tanggal 14 menghubungi Mail lewat WhatsApp melanjutkan percakapan. Di dalam percakapan tersebut ya, Mail memberikan saran atau solusi ya, ingat ya, saran atau solusi yang pada intinya mengatakan kepada saya agar produk skincare saya tidak direview lagi oleh dokter detektif, maka saya diminta untuk memberikan uang sebesar 5 miliar. Oke? Pertanyaan saya, Anda mengikuti saran dari Mail tersebut atau solusi yang ditawarkan sama dia? Mengikuti saudara. Yang dibilang Anda, Mail memberikan saran supaya atau solusi supaya Anda memberikan uang 5 miliar agar produk Anda tidak direview oleh dokter Samira. Bukan seperti itu, izin saya menjawab. Okay. Nah, apabila dokter sudah membayar senilai 5 miliar kepada Nikita Mirzani, maka Nikita Mirzani akan menjembatani untuk agar dokter diam dan tidak menjelek-jelekan dokter kembali di media sosial. Oke. Berarti Anda punya keinginan untuk meminta bantuan kepada Mail, kepada Nikita melalui Mail? Tidak meminta bantuan, tapi saya... Ini surat pengaduan Anda, makanya saya bacakan itu kan Mail memberikan solusi. Dijawab aja, apakah saudara minta bantuan atau tidak? Tidak yang mulia. Tidak meminta bantuan. Tidak yang mulia, Mail langsung mengatakan akan menjembatani. Ini berarti nggak benar ini pengaduan Anda. Yang jelas pertanyaan saudara sudah dijawab. Tidak masalah nanti ada perbedaan di surat pengaduan, silahkan disimpulkan perbedaan. Baik, oke. Itu kan solusi. Anda punya pilihan pada saat itu untuk mengikuti atau tidak mengikuti solusi. Tidak, saya tidak punya pilihan. Kenapa tidak ada? Karena apabila tidak, nama saya akan terus dijelek-jelekan di media sosial seperti yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani sebelumnya. Karena apa?
akan terus-terusan dijelekkan oleh Nikita Mirzani sebelumnya. Karena di situ Ismail Marzuki dan Dr. Oki Pratama mencontohkan bagaimana Suneo, Dr. Ica teman sejawat kami juga yang awalnya dijelek-jelekan oleh Nikita Mirzani, dibilang Suneo, kepalanya botak, bopeng dan sebagainya rupanya. Fisiknya dihancurkan juga sebagai dokter kredibilitasnya setelah membayar 3 miliar melalui Dr. Oki Pratama menjadi tidak dijelek-jelekan kembali. Oke, nggak usah tenang ya. Baik, saya lanjut pertanyaan saya. Tadi Anda sampaikan bahwa Anda sebagai pribadi dokter merasa kredibilitas Anda hancur, gitu ya. Nah, kalau begitu di dalam surat dakwaan ini disebutkan atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani tersebut membuat saksi Reza Gladys Febrianisari menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk Glavitsya. Ya, di dalam surat dakwaan halaman 3 dan 4 menyarankan terdakwa Nikita Dr. Oki menyarankan kepada Reza Gladys untuk menyelesaikan permasalahan mengenai produk Glavitsya. Pertanyaan saya, produk Glavitsya yang sebenarnya direview ini atau yang Anda pribadi yang direview oleh Nikita? Izin menjawab yang mulia. Jadi permasalahan produk, memang produk itu terus-menerus dijelekkan dan produk tersebut terus-terusan direview. Tapi saya tidak khawatir karena produk tersebut sudah berizin BPOM yang mulia. Akan tetapi setiap saya live, kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa Nikita Mirzani selalu disebutkan oleh masyarakat di media sosial yang mengatakan saya gelar lo mana, cabut gelar lo sebagai rupanya. Iya, pertanyaan saya sedikit. Kalau Anda bilang tadi kesimpulan Anda bahwa Anda adalah korban secara pribadi dari dokter, lalu di dalam dakwaan disebutkan yang dipermasalahkan itu adalah penjual adalah produk Glavitsya. Penjualan produk memang ada penurunan, akan tetapi yang menjadi masalahnya sekarang produk Glavitsya apa Anda? Saya. Bukan produk Glavitsya. Salah dong dakwaan ini. Berisik banget. Jadi saksi ini kan ada di sini untuk memberikan keterangan, tidak dalam rangka menilai dakwaan, begitu ya. Sebentar ya. Kalaupun keterangan saksi ini lain dengan di dakwaan, silakan ditanggapi di pembelaan, kan begitu. Kan begitu ya. Jangan meminta saksi untuk menilai berarti ini dakwaan nggak benar atau benar, kan begitu ya. Yang menilai adalah kita, penasihat hukum, penuntut umum, begitu ya. Silakan dilanjutkan. Oke, jadi masalahnya pribadi ya, bukan masalah itu. Iya. Oke, sekarang saya mau masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, itu kan ada percakapan antara Anda dengan Mahir 14 November sampai putus di bulan Desember, ya kan? Dengan Ismail hanya sampai tanggal 15 apa? November. 15 November ya? Oke. Nah, di rentan waktu itu percakapan tadi yang ditunjukkan oleh rekan kami di depan tadi itu kan percakapan Anda sama Mahir, oke? Nah, setelah semua itu terjadi proses termasuk uang 2 miliar yang Anda transfer ke PT Bumi Wisesa diserahkan langsung gitu kan. Nah, di
di tanggal 13 Desember Anda kan menghilang selama sebulan. Setelah sudah semua itu terjadi dan seterusnya, Mail WA pada Anda, "Dok, selamat siang dok, kok saya dengar berita nggak enak," gitu kan? "Wah dokter parah nih," gitu kata Mail. "Dokter ngomong apa kok Niki dituduh meres dokter?" Ini buktinya, oke? Nah pada saat itu Anda kan dihubungi. Kenapa Anda tidak membalas ini untuk mengklarifikasi apa permasalahan dari sebenarnya yang terjadi? Karena sebenarnya bisa diselesaikan pada saat itu kalau Anda membalas. Jadi begini, pada saat Nikita menjadi meminta uang kepada saya, beliau terdakwa mengatakan kepada terdakwa Ismail Marzuki mengatakan akan dijembatani oleh dokter detektif. Akan tetapi dokter detektif malah kembali meminta uang senilai 2 juta dolar Singapura kepada suami saya. Apa urusannya sama Nikita? Urusannya makanya itu saya merasa bahwa saya diperas, bahwa kami baru laporan. Lah iya, Anda bermasalah sama Dovdit, apa bermasalah sama Nikita? Aduh. Nah kan yang saya tanya, ada rentang waktu 1 bulan, Anda menghilang. Dihubungi oleh Mail mau mengklarifikasi, "Dok, ini maksudnya apa kok dokter bilang Niki meres dokter?" Saya bilang ke siapa? Karena saya nggak tahu. Kenapa? Saya bilang ke siapa pada saat itu? Bilang ke siapa? Ini loh chatnya, asli dari jaksa loh nih. Iya betul. Iya. Saya maksud saya kan tidak membalas chatnya Mail. Iya, kenapa Anda tidak Ya balas? karena saya takut ya. Tidak mau menyelesaikan. Ya bahkan kita tadi anjing lo kita lihat siapa yang berdua. Jadi dari mana ini Anda yang ngarang begitu? Sebentar, pertanyaannya kenapa saudara nggak jawab? Itu aja, jawab. Kenapa nggak jawab? Saya nggak bisa jawab karena saya takut yang mulia. Ya itu jawabannya. Takut kenapa? Kan mau dikembalikan duitnya kalau dijawab waktu itu. Emang ada yang Anda tidak jawab. Sudah dijawab, dia takut, titik, begitu ya. Oke. Apa yang Anda takutkan dari Mail? Terdakwa Nikita Mirzani akan menjelek-jelekan kembali saya di media sosial dengan followers yang banyak. Nah, pertanyaan saya simpel. Yang chat Anda itu Mail. Anda tidak balas chat Mail, katanya takut. Pertanyaan saya, apa yang Anda takutkan dengan Mail sampai tidak dibalas itu chatnya? Ini menjelaskan yang mulia. Jawab aja, kenapa takut? Ya karena saya takut menjelek-jelekan kembali di media sosial yang mulia. Sudah, titik. Gue udah dipakai sama Niki gara-gara lu. Saya mundur sedikit. Tadi Anda sampaikan bahwa Jangan duduk di sini. Anda juga permasalahan ini dimulai dari adanya review yang dilakukan oleh Dr. Samira terhadap produk Anda ya. Nah, waktu itu produk Anda dijelek-jelekan. Kenapa Anda tidak lapor polisi malah minta tolong Oki untuk menghubungi Mail supaya bertemu dengan kita? Izin yang mulia, saya tidak meminta tolong, saya ingin bercerita sebagai teman sejawat dan saya dan Dr. Oki sudah kenal yang tadi seperti saya ceritakan yang mulia. Tidak. Kalau Anda tidak meminta, begini. Oke, saya pakai logika Anda, nggak apa-apa. Saya pakai logika Anda. Kalau Anda tidak meminta, ya berarti Anda dapat dari mana nomornya Mail? Silahkan disimpulkan ya, itulah jawaban saksi ya. Silahkan disimpulkan ya. Jadi kita ingatkan ke saksi ya, sebenarnya simpel kok ya. Mengunjung ya, kita ingatkan kepada saksi ya, sebenarnya simpel. Saudara itu cukup menjawab apa yang ditanya, sudah titik ya. Begitu, semakin saudara tambah atau apa, semakin nanti membingungkan. Iya, kalau ditanya itu harus simpel, jawabannya iya, tidak gitu loh. Habis kan? Iya, Jawab yang ditanya ya. Jawab yang ditanya. Oke. Saya lanjut sedikit lagi yang mulia. Aduh. Jadi di dalam dakwaan ini ya, saya balik ke dalam dakwaan. Acara dikit tidak berkualitas. Terdakwa ini kita
dituduh atau diduga melakukan tindak pidana pengancaman dengan ancaman nama baik atau membuka suatu rahasia. Ya. Pertanyaan saya, kalau niat Anda memberikan uang 4 miliar tadi itu setelah terjadi negosiasi dari 5 miliar ke 4 miliar, apakah tujuan pemberian 4 miliar itu untuk menutupi rahasia Anda? Tidak menutupi rahasia, mohon menjawab kembali yang mulia. Saya tidak ingin kembali dihancurkan kredibilitas saya yang mana sebagai dapat kecantikan. Ya, oke. Coba. Terus kalau begitu, duit uang 4 miliar yang tadi diserahkan 2 miliar ke perusahaan, terus ke ini, selain dalam rangka